Islam itu menjaga hak. Haknya seorang istri tetap abadi, nggak boleh diganggu. Hak seorang suami juga demikian. Istri punya harta, warisan dari orang tuanya, atau dia punya kekayaan sendiri. Ada orang ngasih hadiah atau bekerja, maka miliknya istri, miliknya istri. Miliknya suami, miliknya suami. Itulah yang ada dalam Islam. Enggak boleh suami, loh, kamu kan istriku, jadi milikmu adalah milikku. Ini suami dungu sekali itu. Anda yang ngasih nafkah, milik istri biar miliknya istri. Tapi istri nakal juga. Uang suami, uang istri, uang pribadi. Ini enggak benar juga. Ini biasanya ada istri agak nakal-nakal juga ini. Yang senyum jangan-jangan Anda begitu. Uang suami, uang istri. Cuman suami wajib memberi nafkah kepada istri, tapi istri tidak wajib ngasih nafkah kepada suami. Bicara hak. Kemudian jika suami meninggal dunia, yang diwaris ya harta milik suami saja. Yang mewarisi ada istrinya dapat waris, anaknya dapat waris. Atau istri yang meninggal dunia, maka yang diwarisi harta yang istri saja. Suami mendapatkan bagian, anak mendapatkan bagian. Nah, maka dari itu, kalau ayah meninggal dunia, ya segera diwaris dong. Jangan bahasanya bahasa anak kurang ajar, gak sadar. Jangan dibagi, ibu masih ada. Jangan dibagi waris, ibu masih ada. Diam-diam mengatakan, biar ibu cepat mati, begitu. Kurang ajar namanya. Emang ibu harus mati duluan dari kita? Kan enggak. Harta ayah dibagi dong, ibu mendapatkan bagian. Ini keyakinan di masyarakat, jangan dibagi, ibu masih ada kok. Terus nunggu ibu wafat. Memang ibu pasti wafat duluan dari kita? Hah? Ibu belum tentu wafatnya dulu, kita bisa saja kita mendahului ibu kita kok. Maka miliknya ayah dibagi. Maka istri mendapatkannya. Ada pembagian yang jelas, kalau punya anak berarti kan 1/8 kan. Kalau ada 1/4, dan setelah ada pembagiannya. Anak dapat bagian, kalau ada anak laki-laki menghabiskannya. Kalau tidak, nanti dibagi lagi sama yang lain. Nanti ada ayahnya juga lihat. Jadi dijejer nama-nama. Jadi seperti itu. Bukan digabungkan baru dibagi. Ya enggak dong. Kecuali memang harta dari awal memang gabungan. Kerja bareng, sepakat. Bang, yuk kita kerja sama. Kita main rumah bersama ini. Kita milik kita berdua bang ya. Iya dek. Sang suami beli semen, isinya ini. Baru ini ada damainya. Suluh damai. Nah, Anda jangan terpengaruh dengan istilah gonogi ini. Gonogi ini tidak ada di dalam Islam itu. Bagaimana gonogi ini? Ada dalam pembagian waris yang sudah sangat adil di dalam Islam. Gonogi ini, suami meninggal dunia, istri yang nuntut gonogi ini. Harta suami separuh diberikan istri dulu, baru nanti dibagi kepada anak-anaknya juga. Kan begitu? Separuh harta suami dibagi dulu, diberikan kepada istri, baru separuhnya dibagikan kepada anak-anaknya. Apakah tidak sadar seorang ibu semacam ini sesungguhnya telah merebut waris anaknya? Nah kan begitu. Sebab jatah anaknya diambil dulu separuh. Tampak kerakusan di dalam dirinya. Seorang ayah juga demikian. Separuh milik saya. Baru setelah itu dibagi kepada anak dan saya. Loh, waktu mengambil separuh kan bagian anak diambil oleh dia. Apakah tidak sadar mana nurani seorang ayah? Kalau misalnya rumah bersama, iya namanya damai. Wong sama-sama memiliki kok. Akan damai gimana cara menyelesaikannya. Ini kejujuran. Kalau tidak jujur, yang sertifikat tanah istri kok. Suami dibuang. Nah, ini masalah kejahatan. Halus, nggak punya nurani. Nah, ini seperti itu. Jadi tidak harus dikumpulkan, dibagi, segera dibagi. Hati-hati urusan waris, naudzubillah. Termasuk bahasa nunggu ibu meninggal adalah bahasa jahat, halus sekali. Ibu masih ada, jangan dibagi. Maksudnya apa? Kapan dibagi? Kalau sudah mati. Duh, kok saya nunggu ibu mati ini gimana ini? Saya banyak utang. Waris ayah saya segera diambil, saya pengen menyelesaikan utang saya banyak dosa. Saya pengen keluar dari riba. Ibu masih hidup. Terus, ya nunggu ibu mati. Apa enggak kurang ajar orang ngomong begitu tuh? Dan enggak sadar dia. Termasuk kurang ajar lagi, lebih kurang ajar lagi, masih hidup, dan ini ada anak-anak, lihat bakal sengsara hidupnya anak ini. Masih hidup ngomong ke ayahnya, ayah warisan saya mana? Mama warisan saya mana? Mamanya masih hidup ditanya warisan. Hei kurang ajar anak itu. Kau bisa mati duluan ya. Bapakmu masih hidup diminta warisan. Warisan itu kalau sudah meninggal.
Ayo, yang pernah nanya itu tobat, minta ampun kepada ibunya sana. Ngeri nih. Minta warisan. Kalau Anda minta dibangunin rumah, minta saja, ayah, bangunin saya rumah, nggak usah pakai warisan saya mana. Memang ayahmu pasti mati duluan. Banyak kemarin anak mati duluan. Kemarin kita nyolati anak mati duluan. Tapi anak yang mulia, anak yang soleh. Kita menemukan. Jadi jangan, tolonglah beradab. Jadi rasa. Ilmu juga penting. Baik, ini saja insya Allah. Jadi harta suami-suami, harta istri. Dan ini berkejujuran. Hakikat yang di hadapan Allah. Kalau memang bukan, ya jangan mengatakan untuk milikmu. Misalnya sang suami mengatakan, yang ini tanahku tapi atas namamu dulu ya, karena kayak repot, saya sudah terlalu kebanyakan tanah nih, ya, pakai namamu. Ya itu nama pinjaman, ya harus ngakui pinjaman. Jangan mentang-mentang mau nama gue, ini kan atas nama saya. Allah Maha tahu. Sudahlah, urusan dunia jangan berbohong. Kita punya ahkamul hakimin. Hakim yang maha adil, Allah Jalla Jalaluhu. Apalagi ngerebut waris saudaranya, na'udzubillah. Ngambil segelas. Satu gelas saja kita curi, kita masukkan ke tas, kita bawa pulang, ada hitungannya kok. Di rumah pusaka. Anda ngambil pisau, Anda ngambil karpet, Anda ngambil tikar, Anda ngambil sendok, tanpa persetujuan yang lainnya, Anda adalah mencuri, haram. Dan menjadikan hatimu keras. Hati kita keras. Kalau sudah berani mengambil harta warisan, keras hatinya. Kelihatannya ahli ibadah, ahli sujud. Pasti akan terjerumus dengan maksiat yang lain yang menghabiskan pahalanya. Kenapa? Dia telah memakan sesuatu yang haram, mengambil yang haram. Kaliannya harjin umroh haji akan melakukan satu amal yang menjadikan amalan. Kenapa? Dia punya dosa besar. Ngambil waris, ngerebut waris. Semoga Allah menjaga hati kita sehingga tidak ada yang bermusuhan dengan saudara karena warisan, bermusuhan dengan keluarga karena peninggalan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.